menit 41 detik itu menampilkan kondisi real yang dialami para atlet yang terlantar setiba di Bandara Patimura Ambon. Diketahui Tribuners, siaran langsung dari Chelsea Korputi sontak menyentuh perhatian dari masyarakat Maluku. Diketahui tim dayung Maluku sendiri berhasil membawa pulang 3 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu untuk PON ke-20 di Papua. Sudah kakak, sampai nih, tapi saya nggak ada yang jemput. Cari jalan masing-masing. Oh, kakak. Tandai kemana? Oh, beta om dong, beta om dong. Ayo, ayo, katong pulang, katong dapat terlantar aja, saya ada jemput Halo guys, kita pulang dari PON, kita cari jalan sendiri guys. Ini atlet terlantar guys. Aduh, kasihan lawang Maluku. Memang pulang Kawasi cari jalan sendiri. Kakak, sampai sini kata saya dapat. Sementara itu, Tribuners, Wakil Rakyat duga kedatangan Ma'ruf Amin jadi penyebab Pemda tak jemput atlet PON ke-20 asal Maluku. Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Justina Renyaan, menduga kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Maluku jadi penyebab Pemda tak jemput atlet dayung yang tiba di Bandara Internasional Patimura pada Rabu 13 Oktober 2021. Dia mengatakan kedatangan Wapres memang penting, namun menjemput para atlet di bandara juga tak kalah pentingnya. Terlebih, para atlet ini sudah membawa pulang medali meski belum sesuai target. Walaupun sedikit, tapi setidaknya mereka ada meraih medali untuk dibawa pulang, kata Justina. Diketahui Tribuners, tim dayung Maluku berhasil membawa pulang 3 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu untuk PON ke-20 di Papua. Sayangnya saat para atlet ini tiba di Bandara Internasional Patimura Ambon, tak ada proses penjemputan dari pihak Pemda Maluku. Ayo, ayo, katong pulang, katong dapat terlantar aja, saya ada jemput. Sampai seperti itu. Apa ya? Memang disebutkan dengan kunjungan Wapres sehingga mengabaikan. Oh, ya. mungkin juga ada kunjungan Wapres ya. Tapi sebenarnya itu bukan satu alasan, Bu. Tapi dari kemarin kan sudah ada, kalau memang sudah ada berita datang, kan bisa dibagi aja. Siapa yang punya tugas ke sana ya mesti gesit, ya. Nah, untuk menghadapi malah walaupun Wapres datang, tapi ini juga hal penting. Ada rada kecewa dari atlet yang pulang karena tidak dijemput itu. Karena mereka adalah duta-duta kita, apalagi ya walaupun sedikit tapi ya mereka juga meraih. Sudah berjuang ya. Berjuang ya, dan meraih juga. Bukan nol sama sekali, tapi ada juga. Jadi ya kita berikan dorongan untuk ke depan karena KONI punya tugas yang utama. Kalau dinas olahraga ini mereka ini pendampingan, mereka ini bukan teknisnya untuk itu, tapi memang koordinasi ya. Tapi diharapkan juga ya ada komunikasi, koordinasi yang baik sehingga ke depan kita harus melihat itu. Kemudian yang penting juga jauh-jauh hari pelatihannya itu jauh-jauh hari. Jangan ketong orang bilang tiba akal, tiba akal. Brian, jalan kaki juga silakan. Tangke banyak lah berjuang. Baik, Tribuners, kita ke berita hukum dan kriminal. Penyerahan tersangka pembunuhan Niken Ilela Potoa tunggu pemeriksaan jaksa. Penyidik Reskrim Polres Maluku Tengah telah menyerahkan berkas perkara pembunuhan Niken Astrid Ilela Potoa ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Dan kini tinggal menunggu hasil pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah, Ibtu Abdul Raja Prima menyebutkan berkas perkara sudah dikirimkan ke JPU pada tanggal 4 Oktober 2021 lalu. Kemudian jika berkas dinyatakan lengkap, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses menuju pengadilan.
Sebelumnya Tribuners, berkas perkara tahap 1 diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada 3 September lalu. Selanjutnya tanggal 20 September berkas dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Kini setelah berkas dilengkapi dan diserahkan ke Kejaksaan, diberitakan Tribuners, Niken ditemukan tewas dalam kondisi tak wajar dengan tubuh terlilit tali yang diikatkan ke beberapa batako. Jasad korban ditemukan di pesisir pantai Lesane, Kota Masohi, Maluku Tengah pada Selasa 17 Agustus 2021 siang. Pria sekaligus kekasih korban berinisial ES mengaku ia memang mengikat jasad korban menggunakan tali, namun dirinya membantah telah membunuh korban. Kemarin itu jelasnya berkasnya sudah tahap 1, akan tetapi dari jaksa itu menyatakan bahwasannya belum lengkap dan diberikan P19 kepada penyidik tertanggal 20 September 2021. Nah, selama itu untuk penyidik melengkapi berkasnya. Nah, apa-apa saja P19-nya itu, yaitu pertama menyita 1 buah unit becak yang digunakan tersangka pada saat melakukan eksekusi, ditambah dengan 1 unit perahu. Nah, kemudian penyidik sudah melakukan penyitaan dan memperlihatkan kepada saksi-saksi bahwa benar barang bukti tersebut digunakan. Setelah itu penyidik merampung semua berkas perkara dan dikirim ke Kejaksaan ulang, Kejaksaan Negeri Masohi tertanggal 4 Oktober 2021. Nah, sekarang penyidik sisa menunggu perkembangan dari jaksa. Apabila berkas perkara dinyatakan jaksa sudah lengkap, berarti kita siap untuk menerima P21 dan melakukan penyerahan tahap 2. Mungkin itu yang kita dapat sampaikan. Kalau sesuai dengan aturan itu kan jelas 14 hari, tapi nanti kita koordinasi sama jaksa juga, karena tidak mungkin kita serta-merta langsung memvonis 14 hari dan kita kirim ke tahap 2-nya ke kejaksaan. Kita harus koordinasi. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Hanya berpenghasilan di bawah Rp750.000 per hari, penduduk miskin di Maluku capai 97.000 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku pada tahun 2021 mencapai 97.747 jiwa yang tersebar di 5 kabupaten. Dari 5 kabupaten tersebut, penduduk miskin di Maluku Tenggara Barat menjadi yang terbanyak dengan 21.270.000 jiwa. Ketentuan kategori kemiskinan ekstrim mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pendapatan per kapita penduduk. Purchasing Power Parity yang ditentukan Bank Dunia dan PBB untuk menentukan wilayah yang masuk prioritas kemiskinan ekstrim, yakni 1,9 USD per hari atau sekitar Rp750.000 per hari. Hal tersebut diungkap Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin saat rapat koordinasi di kantor Gubernur Maluku pada Rabu 13 Oktober 2021. Sehingga Ma'ruf Amin mengarahkan agar konvergensi program harus segera dilakukan. Konvergensi yang dimaksudkan yaitu upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrim tertuju pada satu titik. Mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran hingga pelaksanaan program. Diketahui bahwa kita memang masih memiliki kemiskinan yang cukup besar, kita 10,sekian %, 27 juta lebih. Kita untuk kemiskinan ini kita harapkan di 2024 itu sisa 8%. Tapi yang kita prioritaskan adalah penanggulangan kemiskinan ekstrimnya, diharapkan di 2024 itu sudah 0%. Nah, untuk tahun 2021 ini kita prioritaskan sekitar 2 juta, 20% dari jumlah kemiskinan ekstrim yang jumlahnya itu 4% dari jumlah kemiskinan, atau
10 juta lebih yang kita bagi. Penyelesaiannya di 2021 sampai 2024. Untuk 2021 kita targetkan untuk bisa terselesaikan sekitar 2 juta. Kita bagi ke 7 provinsi, masing-masing 5 kabupaten, Maluku juga. Polisi tetapkan sopir minibus Avanza sebagai tersangka yang tewaskan 3 orang di Desa Liang. Polisi akhirnya menetapkan sopir minibus Toyota Avanza yang menewaskan 3 orang warga Gemba di ruas Jalan Dusun Wailusung, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 12 Oktober 2021 kemarin. Penyidik kepolisian Satlantas Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease menetapkan Kores Akerina tersangka karena dianggap lalai dalam mengemudi kendaraannya. Paur Subak Ibda Izak Leatemia menyebutkan Akerina masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Tingkat 3 Bayangkara Ambon sebab dirinya ikut terluka dalam insiden tersebut. Sehingga polisi belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap Akerina. Menurutnya, pemeriksaan tersangka ini akan dilanjutkan setelah kondisi Akerina membaik. Dia mengungkapkan atas kejadian tersebut Akerina dijerat menggunakan pasal kelalaian mengakibatkan yang orang meninggal dunia. Diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Diketahui kecelakaan maut yang terjadi di Desa Liang, Maluku Tengah, Selasa 12 Oktober 2021 itu merenggut 3 nyawa. Sama tabrak motor, guys. Baru aja, guys. Korban motor, guys, pastinya ada yang meninggal kayaknya, guys. Satu orang, guys. Baik, Tribuners, dari Kota Ambon kita ke Kota Tual. Vaksinasi massal sasar pelajar SMA di Kota Tual. Antusias siswa sangat tinggi. Polsek Dulah Utara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan menggelar vaksinasi di SMA 4 Dulah, Kota Tual pada Rabu 13 Oktober 2021 pagi. Dari pantauan tribunambon.com, antusias siswa mengikuti vaksinasi cukup tinggi lantaran besar keinginan para siswa untuk kembali sekolah tatap muka. Kapolsek Dulah Utara Ibda Cendaka mengatakan, vaksinasi ini merupakan program bersama pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Serupa dengan itu, Kepala Sekolah Habibah Rengur mengaku cukup senang melihat tingginya antusias siswa. Sebanyak 73 peserta dari total 173 siswa telah divaksin. Selanjutnya akan dijadwalkan agar seluruh siswa dapat divaksin. SMA 4 ini menggunakan vaksin jenis Sinovac. Dia pun berharap dengan terbentuknya kekebalan tubuh, para siswa pun siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dari Kota Tual kita ke Kabupaten Buru, Tribuners. Sambut HUT ke-22 Bumi Bupolo, Kadis Ketahanan Pangan Buru berharap kinerja jajarannya ditingkatkan. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Buru akan diselenggarakan pada Kamis 14 Oktober 2021. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru selaku Ketua Panitia HUT Hasan Rehalat berharap di hari istimewa itu kinerja aparat negara di jajarannya bisa lebih meningkatkan kinerjanya demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu menurutnya sesuai dengan tema yang diangkat pada HUT tahun ini, yakni masyarakat taat, ekonomi pulih, Bupolo kuat. Sesuai dengan jadwal acara, puncak pelaksanaannya akan dilaksanakan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Hingga kini, sepertinya persiapan hampir matang. Saat ini seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Buru tengah melaksanakan bakti sosial dengan membersihkan lingkungan di sekitar pusat puncak kegiatan. Nah, kemudian untuk perayaan HUT ke-22 ini dengan harapan kita bahwa
selalu bekerja sama untuk lebih meningkatkan profesional dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tema kita, masyarakat taat, ekonomi pulih, dan Bupolo semakin kuat. Nah, ini harapan kita lagi bahwa sinergitas antara ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Buru dan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Buru ini bisa bersatu untuk memajukan Kabupaten Buru lebih maju lagi ke depan. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 13 Oktober 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.